Issei Sagawa lahir pada tanggal 26 April 1949 di Kobe, Prefektur Hyogo, Jepang. Sagawa terlahir dalam keadaan prematur dan hampir mati sebelum ibunya mampu melahirkannya. Bahkan, tubuhnya kurang lebih seukuran dengan telapak tangan ayahnya. Sempat mengalami beberapa permasalahan kesehatan yang serius, termasuk enteritis, yang merupakan penyakit peradangan yang terjadi di daerah usus. Namun penyakit tersebut pada akhirnya bisa disembuhkan setelah dia diberi beberapa kali suntikan kalsium. Sagawa terlahir dari keluarga yang kaya. Dia juga mempunyai seorang adik yang sangat dekat dengannya. Ketika Sagawa dan adiknya masih kecil, ayah dan pamannya kerap mengajak mereka melakukan permainan dengan berpura-pura sebagai raksasa yang akan memakan Sagawa dan adiknya. Sejak saat itu, Sagawa mulai terobsesi dengan cerita-cerita yang bertemakan kanibalisme. Bahkan saat Sagawa duduk di bangku SD kelas 1, dia sempat merasakan keinginan untuk melakukan kanibalisme saat melihat bagian paha temannya. Ketika remaja, Sagawa juga mengaku sempat melakukan bestiality dengan anjingnya, yaitu aktivitas seksual yang melibatkan antara manusia dengan hewan. Dan ketika itu juga, Sagawa mulai merasakan keinginan untuk melakukan kanibalisme terhadap wanita. Pada tahun 1972, ketika Sagawa berumur 23 tahun, dia pernah membuntuti seorang wanita Jerman hingga ke apartemen milik wanita tersebut. Sagawa kemudian mendobrak pintu apartemen wanita tersebut dengan tujuan untuk membunuh dan melakukan kanibalisme padanya. Namun, wanita tersebut sempat terbangun sebelum Sagawa menyerangnya dan berhasil melakukan perlawanan. Wanita tersebut melaporkan kejadian yang menimpanya ke polisi. Kemudian Sagawa ditangkap polisi atas tuduhan percobaan pemerkosaan. Pihak kepolisian tidak mengetahui bahwa sebenarnya Sagawa berniat melakukan kanibalisme. Namun, ayahnya yang kaya menawarkan sejumlah uang kepada wanita Jerman itu agar mau membatalkan tuntutan terhadap Sagawa. Wanita itu pun setuju, dan akhirnya Sagawa pun bebas dari tuntutan. 5 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1977. Ketika Sagawa berumur 28 tahun, dia pindah ke Paris untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Sorbonne. Bahkan Sagawa sempat bekerja sebagai penulis di sana. Selama tinggal di Paris, hampir setiap malam, Sagawa memesan pekerja seks komersial dan mencoba untuk menembak mereka. Tapi entah mengapa, jari-jarinya terasa membeku dan Sagawa tidak bisa menarik pelatuk pistolnya. Kemudian pada tahun 1981, Sagawa berkenalan dengan seorang wanita di kampusnya. Wanita itu bernama Rene Harteveld, berkewarganegaraan Belanda dan berumur 25 tahun. Mereka menjadi teman yang akrab, bahkan Rene secara rutin mendatangi apartemen milik Sagawa untuk mengajarinya bahasa Jerman. Semakin sering bertemu, Sagawa semakin terobsesi untuk menikmati daging dari bagian tubuh milik Rene. Pada tanggal 11 Juni 1981, Rene mengunjungi Sagawa di apartemennya karena dia diundang untuk makan malam bersama dan berlatih bahasa Jerman seperti biasanya. Ketika Rene sedang membaca puisi, Sagawa tiba-tiba saja menembaknya, tepat di bagian leher. Setelah menembaknya, Sagawa sempat jatuh pingsan karena terkejut. Namun, setelah tersadar, Sagawa malah memperkosa mayat Rene. Lalu kemudian, Sagawa memakan tubuh Rene. Sagawa tidak dapat menggigit kulit Rene. Kemudian Sagawa pergi untuk membeli sebuah pisau untuk memotong tubuh Rene menjadi beberapa bagian. Selama 2 hari, Sagawa memakan berbagai bagian tubuh milik Rene, seperti bagian betis, bibir, paha, dan payudara. Sebagian dimakan secara mentah, sebagian dimakan setelah dimasak, dan sebagian lagi disimpan di dalam kulkas. Setelah merasa kenyang, kemudian Sagawa berniat untuk membuang sisa-sisa tubuh Rene dengan memasukkannya ke dalam 2 buah koper dan membuangnya di Danau Bois de Boulogne. Namun, belum sempat membuangnya, usahanya tersebut diketahui polisi Prancis dan kemudian polisi langsung menangkapnya. Ketika polisi melakukan penggeledahan di apartemen milik Sagawa, pihak kepolisian Prancis menemukan sisa makanan yang merupakan daging manusia yang sudah dimasak. Selain itu, juga ditemukan sebuah identitas milik Rene Harteveld. Namun, dengan bantuan pengacara yang disewa ayahnya, Sagawa hanya ditahan selama 2 tahun saja. Lalu pengadilan Prancis memutuskan
bahwa Sagawa dinyatakan tidak waras dan tidak mampu menjalani persidangan. Akhirnya, Sagawa ditahan di Rumah Sakit Jiwa Prancis selama 4 tahun. Dan pada tanggal 12 Agustus 1986, Sagawa dinyatakan bebas. Keputusan ini sempat menuai kritikan dari banyak pihak. Dan Sagawa langsung dideportasi ke negara asalnya, yaitu Jepang. Setelah di Jepang, Sagawa kemudian dikirim ke tempat rehabilitasi mental di Rumah Sakit Jiwa Matsuzawa di Tokyo. Psikiater yang menangani Sagawa menyatakan bahwa Sagawa masih waras. Dalam arti, Sagawa bisa dimintai pertanggungjawaban atas pembunuhan yang dia lakukan terhadap René Hartevelt. Namun, pihak kepolisian Prancis tidak mau membantu pihak kepolisian Jepang dengan alasan bahwa kepolisian Prancis sudah menutup kasus tersebut. Oleh karena itu, setelah 15 bulan berada di Rumah Sakit Matsuzawa, Sagawa dinyatakan bebas dan dikembalikan ke orang tuanya. Saat ditahan di Rumah Sakit Jiwa Prancis, Sagawa sempat menulis sebuah autobiografi yang berjudul In the Fog. Kemudian selepas keluar dari Rumah Sakit Matsuzawa, Sagawa mulai menulis dan menerbitkan beberapa novel, manga, dan antologi yang bertemakan kanibalisme. Sagawa juga sempat muncul menjadi pembicara di beberapa universitas, yang berarti bahwa orang-orang tertarik mendengar pengakuan langsung dari Sagawa, yang merupakan seorang pembunuh dan seorang kanibal. Selain itu, Sagawa juga menulis review tentang restoran untuk sebuah majalah Jepang, dan dia bahkan muncul di sebuah acara masak, di mana dia mempertontonkan ketika dia memakan daging mentah. Berbagai talk show terkenal Jepang juga sering meminta Sagawa untuk menjadi tamu di dalamnya. Issei Sagawa menjadi populer setelah membunuh dan memakan daging manusia.